Kita lihat kondisi fisiknya, apakah ada yang cacat atau tidak. Karena syariat hewan kurban itu tidak boleh yang cacat, teman-teman. Minimal kita perhitungkan dulu modalnya. Kita survei dulu beberapa tempat, kita cari harga yang terbaik, yang sesuai di kantong kita. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Ya, selamat siang sobat-sobat ternak semuanya nih. Kembali lagi bersama kita di channel Pusat Domba ya. Channelnya khusus sharing-sharing ilmu seputar peternakan domba dan channel-channel info ya seputar peternakan domba. Bagaimana kabarnya sobat-sobat ternak semuanya? Ya, mudah-mudahan sehat-sehat selalu, mudah-mudahan dilancarkan rezekinya ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas info atau momen seputar Hari Raya Idul Adha ya sobat-sobat ternak semuanya. Banyak para peternak senior maupun peternak pemula ataupun para peternak yang ada di seluruh Indonesia, mereka memanfaatkan Idul Adha ini atau Hari Raya Kurban ini sebagai momentum untuk meraup keuntungan yang sangat besar gitu ya. Mereka mempersiapkannya jauh-jauh hari, 2 bulan, 3 bulan, bahkan sampai 1 bulan juga. Waktu terbaik untuk mencari hewan ternak kurban, biasanya para peternak yang ada di seluruh Indonesia, mereka mulai mencari hewan ternak kurban yaitu 3-4 bulan sebelum hari H. Nah, biasanya waktu terbaik gitu ya untuk mencari hewan ternak kurban atau mau mulai ternak kurban gitu ya agar panen nanti di hari raya kurban itu untung tidak rugi, itu biasanya 6 bulan sebelum hari H. Dan domba yang kita jual itu akan menghasilkan domba yang maksimal. Nah, bagi sobat-sobat ternak semuanya yang ingin membeli hewan ternak kurban, kita harus pastikan dulu dombanya kita survei, minimal kita survei dulu ke kandangnya. Kita lihat di kandangnya apakah dombanya benar-benar yang pertama sehat, yang kedua kondisi fisiknya teman-teman semuanya. Kita lihat kondisi fisiknya apakah ada yang cacat atau tidak. Karena syariat hewan kurban itu tidak boleh yang cacat teman-teman. Dan yang ketiga, dombanya dalam keadaan sehat ya, tidak cacingan teman-teman. Minimal kita survei dulu kandang, kemudian yang kedua kita survei dulu harganya. Kita bandingkan mana harga yang terbaik ataupun mana harga yang terburuk gitu ya. Soalnya kalau harganya murah, biasanya kualitas yang dihasilkan juga ya sesuai harganya. Tapi kalau biasanya kalau harganya agak sebanding lah, itu biasanya kualitas yang dihasilkan juga nanti akan bagus. Nah, bagi para penjual yang tidak mempunyai basic dalam hewan ternak, tapi ingin meraup keuntungan dari hewan kurban, ingat, yang pertama itu kita harus mempunyai modalnya teman-teman. Karena ingat, ini bisnis musiman. Kapan lagi kita ingin mempunyai untung yang lebih besar dan untungnya banyak dari hewan ternak kurban? Minimal kita perhitungkan dulu modalnya. Kita perhitungkan, kita survei dulu beberapa tempat, kita cari harga yang terbaik, yang sesuai di kantong kita. Nah, yang kedua, kita urus. Kita hitungkan pakan yang digunakan, pakan yang dikeluarkan untuk hewan ternak kurban. Dan yang ketiga, ini yang paling penting nih teman-teman, strategi pemasarannya. Biasanya para peternak atau para peternak senior atau para peternak pemula itu pemasarannya bisa di jalan raya, bisa di para peternak lagi, atau bisa lewat media sosial. Sekarang kan zamannya sudah canggih ya teman-teman. Nah, kita bahas dari pakannya. Biasanya per 1 ekor domba itu untuk hijauannya itu bisa mencapai di 3 kilo sampai 5 kilo. Dan untuk konsentratnya sekitar 0,5 sampai 1 kilo per harinya. Itu untuk per 1 ekor domba. Nah, kalau dari sapi, biasanya kalau dari sapi hijauannya itu 25 kilo sampai di 30 kilo. Dan untuk konsentratnya itu bisa mencapai di 5 kilo sampai 10 kilo. Nah, ini paling penting ya teman-teman. Karena ini juga termasuk pengeluaran ya. Meskipun itu pakan hijauan, itu juga pasti kita butuh tenaga, butuh waktu, dan juga butuh uang untuk meracik pakan ataupun mengeluarkan pakan domba. Ini juga harus diperhitungkan setelah modal. Biasanya kalau modal kan
Kita cuma butuh uangnya aja gitu untuk mencari, kita survei beberapa tempat untuk mencari domba ataupun hewan ternak lainnya. Nah, selanjutnya dari perawatan. Biasanya kita juga harus perawatan itu harus maksimal teman-teman. Meskipun ini hewan ternak domba, kalau perawatannya ala kadarnya, dombanya nggak bakal cepat gemuk dan dombanya akan stuck di kiloan tersebut. Tapi kalau kita perawatannya maksimal, dombanya makin gemuk dan juga gemoy-gemoy ya. Kita mulai dari treatment-treatmentnya, dari mulai obat cacing, vitamin, maupun suplemen-suplemen lain yang mendukung untuk dombanya agar cepat gemuk dan juga cepat menghasilkan, itu harus kita perhitungkan teman-teman. Baik dari perawatan, kesehatan, bahkan perawatan kandangnya juga kita harus perhatikan. Karena ini biasanya kunci dari peternakan itu agar domba-dombanya itu cepat gemuk maupun domba-dombanya menghasilkan cuan yang besar. Nah, meskipun ini usaha musiman, sobat-sobat ternak semuanya, kita itu harus penting. Kita mulai pencatatan, dimulai dari pengeluaran domba, pencatatan pakan, pencatatan untuk ketersediaan pakan dombanya, maupun pengeluaran-pengeluaran dari obat ataupun treatment-treatment lainnya itu harus dicatat agar kita di akhir kita bisa tahu untuk pengeluaran dombanya berapa dan untuk menghasilkan keuntungannya agar kita tidak rugi teman-teman. Nah, ini yang terakhir dan yang paling penting ya sobat-sobat ternak semuanya. Yang pertama itu yang paling penting, kita buat hewan domba kurban kita menarik. Biasanya untuk strategi pemasaran itu, biasanya di media sosial itu yang pertama, kita buat hewan domba kurban kita itu menarik. Baik dari domba kurban maupun dari sapi juga itu sama. Nah, yang kedua itu dari harganya. Kita survei dulu dari peternak lain berapa, harganya berapa, dan juga kualitas dombanya juga berapa. Apakah kita mampu bersaing gitu teman-teman? Insya Allah, kalau perawatannya maksimal, harga juga pasti akan mengikuti. Dan kita juga pasti akan mampu bersaing. Nah, menjelang hari H, seminggu sebelum hari raya kurban, kita pastikan, kita cek kesehatannya terlebih dahulu, kemudian kita timbang bobotnya berapa, dan yang ketiga, kita atur pengirimannya, agar prosesnya itu lebih lancar. Jadi, kapan sih waktu yang tepat untuk memulai hewan ternak kurban? Yaitu kalau untuk pembeli, biasanya itu 3-4 bulanan sebelum hari raya kurban. Nah, biasanya cocok di bulan suci Ramadan ini para pembeli ataupun para penjual mencari hewan ternak kurban. Nah, kalau untuk penjual biasanya mereka di 6 bulan sebelum hari H mereka mulai mencari hewan ternak kurban. Nah, itu dia beberapa tips dari kita tata cara memanfaatkan momentum hari raya kurban agar meraup keuntungan yang lebih besar. Nah, barangkali dari teman-teman peternak semuanya ada yang mau atau berniat untuk membeli hewan ternak kurban agar kita tidak tertipu. Mudah-mudahan setelah melihat video ini teman-teman semuanya tahu strategi apa saja sih agar meraup keuntungan dari hewan ternak kurban. Nah, ini sobat-sobat ternak semuanya, domba-domba yang cocok untuk persiapan kurban ataupun mau di-breeding kembali oleh sobat-sobat ternak semuanya nih. Ini dimulai dari pejantan Garut, F1 Dorper, F1 Awasi, Cross Texel, dan juga Merino. Tapi kalau Merino beda harganya. Nah, kalau untuk dari Garutan, F1 Dorper, F1 Awasi, dan juga Cross Texel, harganya di 70 ribuan aja per kilonya. Nah, untuk domba Merino, itu di harga 80 ribuan aja ya per kilonya. Nah, itu dia untuk pejantan-pejantan untuk persiapan kurban ataupun mau di-breeding kembali oleh sobat-sobat ternak semuanya. Nah, di kita juga ready nih teman-teman. Dimulai dari buntingan Garut, domba-domba Dorper Publod maupun domba-domba Dorper F1-nya juga sama ya, diredikan juga. Nah, kalau untuk buntingan Garut, itu yang tadinya harganya 100 ribu per kilo, sekarang menjadi harga di 90 ribuan aja per kilonya. Itu buntingannya sudah buntingan dengan domba Dorper Publod, domba Awasi Publod, maupun domba Texel ataupun domba Suffolk Publod. Nah, yang kedua domba Dorper Publod.
kebetulan kita juga sekarang lagi adain promo nih, khusus untuk menyambut bulan suci Ramadan dan juga menyambut persiapan Hari Raya Kurban. Itu yang tadinya jantannya, yang tadinya harganya 40 juta, sekarang menjadi harga di 26 jutaan aja per ekornya. Nah, kalau untuk betina, yang tadinya harganya 35 juta, sekarang menjadi harga di 23 jutaan aja, sobat-sobat ternak semuanya. Nah, buat harga paketan, domba door purple blood, itu 46 jutaan aja. Jadi kenanya untuk pejantan 24 juta dan betina 22 juta. Nah, itu saja ya sobat-sobat ternak semuanya. Itu sekilas info-info untuk harga yang ready di kandang pusat domba. Mudah-mudahan teman-teman semuanya lancar terus dalam menjalankan ibadah puasanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan info seputar peternakan khususnya di domba yang ada di kandang pusat domba. Ya, sobat-sobat ternak semuanya. Salam ternak, salam ngarit, jaya terus peternakan Indonesia.